Halo, Assalamualaikum Mas Tiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Suara Bro. Alhamdulillah sehat. Mas Tiar gimana sehatnya? Alhamdulillah sehat. Eh, Gimana keluarga? Aman? Keluarga sehat, aman. Gimana? Nanti anak habis itu berantem, Berantem. Beranteman. ada beranteman. Iya, habis latihan Muay Thai biar sehat lah. Oh gitu. Iya, Ntar ini mau ngasih judul coba. Ah, bisa ya? nggak tahu, saya coba aja dulu nih. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Oh, pin komen. Paling pin doang sih. Boleh. Oke, kita mulai ya Mas Tiar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Assalamualaikum sobat warahmatullahi dewasa, kembali lagi bersama live-nya catatan dewasa. Dewasa itu adalah dakwah keluarga sakinah sebenarnya. Oke, pada malam ini Ane sama Mas Tiar nih. Mas Tiar ini sebenarnya salah satu guru Ane juga. Jadi yang bisa dikatakan lebih ahli tentang pernikahan ya beliau lah. Gitu. Ane banyak belajar lah sama Mas Tiar ini. Gitu. Jadi pada wabarakatuh nih malam Mas kali Brari ini nih. Jadi pada malam kali ini kita membahas nih tentang permasalahan rumah tangga. Gitu Mas Tiar. Siap Mas Oke. Tiar? Siap 86, tapi ralat sebentar sebenarnya bukan guru, tapi karena memang lebih tua aja dikit, lebih duluan kawin, gitulah. Bahas apa Pengalaman kita udah malam banyak ini? lah. Jadi gini Mas Tiar, kita mungkin gak usah lama-lama kali ya. Kita Oke. setidaknya udah kita sharing beberapa ilmu, habis itu udah-udahan aja gitu. Kan pasti pada pengen malam mingguan lah sama Oh keluarganya iya. kan. Mas Tiar Saya juga pasti lupa pengen kalau malam jalan-jalan minggu nih. nih. Bakal Aduh. ngajar nih Mas Tiar nih ya. Soalnya kalau anak sama istri random malam mingguan ya. Jadi malam minggunya bisa jadi malam Jumat gitu. Jadi malam Senin. Setiap malam minggu jadinya ya. Nah, itu apalagi. Boros. Boros lah jadinya. Oke Mas Tiar. Gimana Jadi gini, aneh ngerasa ya dari pertama kali menjalani rumah tangga terus sampai sekarang kok kayak masalah tuh ada terus nih Mas Tiar ya. Masalah tuh ada terus sampai bahkan kayak ada di titik dimana ngerasa ini kayak masalah paling berat nih, ya kan? Hmm. Terus setelah masalah paling berat itu terlewati, ada lagi muncul masalah baru gitu loh, yang lebih berat lagi. Oke. Nah, apakah pesertanya mikir kapan mau dapat sakinahnya kalau dapat masalah terus nih Mas Tiar nih, Wis. gitu. Masya Allah. Nah, Pertanyaannya. menurut Mas Tiar gimana nih? Kita kenapa ada masalah mulu di Ini rumah tangga nih? Masya Allah. Kalau misalkan pertanyaan seperti itu, ini kita bisa ngebahas ranah filsafat, akhi. Oh gitu. Bayangin, karena nanti ujung-ujungnya kita akan bertanya, sebenarnya yang kita cari dalam hidup itu apa? Nah, Hmm, sama yang kita cari dalam pernikahan itu apa? Nah, kan iya ya. jadi mikirnya lebih dalam lagi tuh. Tapi karena ini malam minggu, kita jangan yang dalam-dalam lah, yang cetek-cetek aja gitu. Santai-santai aja Mas Tiar. Oke. Memang pernah dengar nggak sih ada istilah begini? Kita itu hidup sebenarnya untuk menyelesaikan masalah. Dari satu masalah selesai, terus Masalah berikutnya. menghadapi masa berikutnya selesai, menghadapi masa yang lain. Ya enggak? Iya betul. Nah, dalam konteks pernikahan, yang pertama kali harus diperhatikan adalah mindsetnya. Apa tuh mindsetnya? Mindsetnya, visi misinya, orientasinya, sudut pandangnya, memaknai pernikahannya. Jadi pondasinya. Kalau memang kita menikah itu membayangkan kayak di novel-novel yang happy ending, ya, telenovela, drakor gitu misalkan, atau negeri antah berantah entah ada di mana gitu misalkan, atau kita membayangkan pernikahan itu pokoknya happy ending banget lah. Nah, Hmm,
Jangan-jangan justru nanti ketika kita menjalani kehidupan pernikahan dan kita tidak mendapatkan hal yang seperti itu atau kayak antum tadi ya, kok nggak Iya. dapat yang kayak gitu nih, kita Iya, malah betul. kecewa. Nanti kita malah mempertanyakan pernikahan itu sendiri. Ternyata pernikahan nggak seindah yang gue bayangin. Ternyata pernikahan biasa-biasa aja. Pernikahan ternyata sak banget ya nggak sih? Ya nggak? Mindset Iya. dong. Nah, Iya, betul. apalagi kalau misalkan diartikan dengan kata sakinah tadi. Pertanyaan nanti sakinah itu apa? Nah, kan? Ya nggak? Iya, betul. Nah, sekarang menurut antum sakinah apa? Sakinah itu adalah dari asal katanya kan ketenangan ya Mas Tiar ya. Jadi ya istilahnya tuh menjalani rumah tangganya itu lebih tenang, lebih mudah untuk dijalaninya meskipun ada masalah-masalah tapi dijalani juga dengan tenang. Sehingga dapat ketenangan itu Mas Tiar. Masya Allah, barakallahu fiik. Pantes antum udah nikah ya? Udah nikah dari anak. Masya Allah, barakallahu fiik. Menariknya sakinah itu kan dari kata bahasa Arab ya, sakana. Iya. Artinya bisa tenang, bisa juga sebenarnya tenang itu dia kokoh ada di situ. Ingat kalau kita belajar ilmu tajwid ada harokat yang namanya sukun. Oke. Ya. Sukun itu diam, tidak bergerak kemana-mana. Sukun, istiqomah tuh dia pada tempatnya. Sakinah. Makanya dari sini kita juga bisa memanai kata sakinah itu artinya dia tetap berada dalam pernikahan itu. Tidak keluar, artinya tidak berpisah, walaupun keadaan apapun dia tetap. Dan ketenangan sakinah itu lebih kepada kedamaian, benar, tapi nanti kan akan banyak faktor. Sakinah itu sendiri, makanya sakinah nyambungnya kalau dalam Al-Quran kan ya ada sakinah, ada mawadah, ada warohmah. Iya. Nah, apa selanjutnya? Kalau kita kembalikan lagi, kenapa sih kok pernikahan kita itu kayaknya masalah aja? Oke, kita melihat itu masalah, apakah memang dia benar masalah atau kita yang menjadikannya masalah? Atau jangan-jangan kitalah yang masalah karena menjadikannya masalah? Gimana coba? Masalah gitu maksudnya. Iya dong. Ya enggak? Sekarang apa standarisasinya kalau itu masalah gitu maksudnya? Oke. Iya kan? Dan apa contohnya misalkan? Karena mohon maaf mungkin seringkali begini. Bisa saja sebenarnya hakikatnya itu bukan masalah. Tapi kitalah yang menjadikan itu masalah, maka yang jadi masalah. Iya nggak sih? Jadi bisa dibilang masalah itu seperti apa? Ketika kita tidak berdamai dengan keadaan itu atau memang kita menganggapnya itu menjadi masalah, selesai. Tapi yang paling mutlak selain itu ya, kalau dia sudah bertentangan dengan nilai-nilai syariat, agama, Al-Quran dan As-Sunnah, jelas itu menjadi masalah. Tapi maksudnya kalau misalkan masih dalam ranah itu, kembali kepada kita, berarti kan dia perspektif. Contoh. Yang paling sederhana lah, ini juga paling sering kita bahas. Kayak misalkan laki-laki bantuin istrinya, bisa jadi masalah, bisa jadi nggak masalah kan, bisa jadi berkah. Yang jadi masalah, kenapa sih laki-laki nggak pernah bantuin istrinya? Bantuin kek, diem aja, ya nggak? Nah, kalau ini ternyata tidak dikomunikasikan jadi masalah dong. Yang suami anteng, yang istri ngeluh-ngeluh terus, nggak pernah ada. Nah, ya nggak? Bisa juga nggak jadi masalah. Dua-duanya sudah memahami tupoksinya masing-masing. Mana wajib, mana nggak wajib. Jadi jalan aja sih by system. Bisa juga menjadi berkah. Yang suami tanpa dimonyong-monyongin nama istrinya punya inisiatif. Seperti Rasulullah membantu mencuci baju. Bukan tugas Rasulullah ya, tapi membantu. Kan jadi berkah tuh. Yang istri juga jadi tambah sayang, ya nggak? Nah, tinggal bagaimana kita melihatnya. Begitu kita tidak berbicara yang lain nih ya. Kayak pelakor dalam tanda kutip, itu urusannya sudah beda lagi. Tapi artinya kalau masalah tadi apa gitu masalah. Atau jangan-jangan justru kita yang belum selesai dengan diri kita sendiri sehingga menjadikan itu masalah. Ya enggak? Contoh, naruh anduk. Sampai pernah nggak ada di Instagram. Jadi ini bangga banget. Laki gini, kalau di kontennya gini.
laki gua itu punya skill yang nggak dipunyain sama suami orang lain. Naruh anduk pada tempatnya gitu. Sederhana. Tapi Iya. naruh anduk sembarangan kan bisa jadi masalah, bisa jadi biasa aja, bisa jadi berkah dong. Ya tergantung kita Iya, mau iya. bagaimana gitu. Betul. Nah, itu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, makasih nih banyak Mas Dian atas penjelasannya, pencerahannya ke Ani terkait masalah rumah tangga ini. Ini ada sedikit pertanyaan nih Mas Dian nih dari uh, Sobat Catatan Dewasa. Assalamualaikum, saya dan suami sudah jalan 12 tahun rumah tangga, tapi di posisi sekarang saya merasa rumah tangga saya tidak sakinah. Yang terasa seperti ada tekanan dan saya menilai suami saya juga. Jadi sama-sama rasa tertekan nih Mas Dian nih. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini Mas Dian, Ani juga ada pertanyaan juga nih. Biar dijawab barengan ya Mas Dian. Oke. Ada yang bilang puncaknya masalah rumah tangga itu di 5 tahun pertama. Itu kalau misalnya 5 tahun pertama udah bisa melewati, nanti tahun-tahun berikutnya akan lebih mudah dilewati. Saya pernah dengar seperti itu. Tapi ada juga yang bilang 5 tahun masih biasa aja. Pas nanti tahun ke-6, 7 baru nanti ada guncangan. Dan pas banget ini udah ada followers Catatan Dewasa udah 12 tahun nih Mas Diar nih. Oke. Dan masih ada rasa ada tekanan. Menurut Mas Diar apa nih kira-kira jawabannya? Memang kita sering kali mendengar begitu ya. Jadi rumah tangga itu ada fase-fasenya. Ada fase 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Bahkan kalau ada yang berdasarkan teori dari dari siklus anak-anak, itu per 5 tahun itu nggak ada zona aman ya tuh. Itu zona waspada semua itu. Coba. 5 tahun pertama ada masa pengenalan, 5 tahun kedua anak-anaknya juga sudah mulai puber. Nah, itu 5 tahun ketiga ya. Jadi begini maksud saya. Itu saya sih melihatnya tidak mutlak ya. Gini, saya melihat tidak mutlak. Kenapa? Karena memang anggaplah dari 10 pernikahan mungkin 6 sampai 8 seperti itu. Anggaplah demikian. Notabene berarti. Tapi nanti akan kembali ke kita nih, kepribadian masing-masing. Ya, memang betul, kenapa di 5 tahun pertama, biasanya di 5 tahun pertama ini masih dalam tahap pengenalan, penyesuaian diri. Suami istri tentu dari latar belakang yang berbeda dong, latar belakang yang berbeda, background keluarga berbeda, suku berbeda, mungkin negara berbeda, mungkin saja ada agama yang berbeda dengan keyakinan berbeda, plus karakter mendasar yang berbeda, mindset yang berbeda, semuanya berbeda. Maka butuh waktu untuk bisa menyesuaikan. Makanya kesempurnaannya, kalau bagi saya kesempurnaan itu bukan ketika kita semua sama. Justru karena saling kurang lah kita menjadi sempurna. Saling melengkapi kan? Ada murah ada baut. Ya jadinya ya. Nah, itu dia. Hanya pada prosesnya ada yang kemudian menyadari, ada yang belum menyadari, atau bahkan ada yang tidak menyadari. Yang menyadari jadi termasuk yang fast learning lah, dia pembelajar cepat. Oh oke, berarti gue harus begini nih. Oh oke, berarti harus begini. Atau mereka bisa menurunkan egonya. Jadi mereka bisa dengan masalah-masalah yang 5 tahun itu mereka jadi lebih matang, lebih dewasa seperti Instagram antum kan, catatan dewasa gitu, lebih dewasa. Tapi ada yang ternyata belum menyadari, asik dengan ego masing-masing, asik dengan keakuan masing-masing, asik dengan gua siapa, lu siapa. Nah, jadi cuek nih, biasanya jalan aja. Jadi nanti rumah tangga itu cuma sekedar status aja pernikahan. Ada yang kemudian menjadi masalah besar, makanya tidak sedikit yang gagal di sini karena saling mempertahankan itu gitu. Ya berangkat dari situ, ya tadi saya bilang tidak mutlak ya, kembali ke kita. Nah dasarnya apa? Maka ada beberapa poin sebenarnya dalam pernikahan yang harus dicatat sebelumnya, yaitu apa? 1, faktor keyakinan dan keimanan. Faith. Ini paling mendasar nih. Bagi teman-teman yang mungkin sudah menikah tanpa mempertimbangkan ini bisa diperbaharui lagi gitu.
perlu Di update ya. ditanamkan lagi, diupdate betul. Yang kedua, ilmu. Loh, kita kan ilmu, makanya kita pernah bahas ya. Biasanya kita kalau mau nikah kan biasanya ngomonginnya cateringan, tempat, tapi kita jarang, oke gimana nih, coba kita diskusikan nih. Matang gimana nih, kita siapkan. Seperti halnya kita dalam berorganisasi. Nah, untuk yang kasus yang tadi tuh 12 tahun ya, Masya Allah. Oke, Mbak, Mas, siapapun tadi teman yang bertanya, kan 12 tahun itu kasusnya dalam tekanan ya. Hanya Iya, disebutkan dalam tekanan ya. Kita tidak betul. pernah tahu tekanannya seperti apa, tapi saya hanya ingin mengambil contoh kasus saya seperti ini. Saya ada kenal pasangan, sharing sama kita juga waktu itu, kurang lebih sama, sekitar 13-12 tahun, dan mereka 10 tahun tidak pernah bersentuhan. 10 tahun? Kebayang kan? Nah, oke, Ngapain karena aja mereka tuh Mas punya Dian? punya ada satu sampai mereka akhirnya punya program bayi tabung. Maksud saya mereka punya permasalahan yang cukup serius, tapi mereka tetap bertahan dalam pernikahan selama itu. Oke, satu. Iya, iya. Yang kedua, ada seorang ibu tua, usianya udah sekitar 60, 55, 60 lah, 50 sekian, hampir 60. Udah punya cucu, oke, sudah besar juga cucunya. Ngobrol sama saya, ternyata selama itu dia bertahan dengan pernikahannya. Maksudnya gini, dia ngerasa pernikahannya bermasalah. Awalnya dia gini, ekspektasinya terlalu besar terhadap suaminya sebelum menikah. Ketika menikah dia menemukan ada banyak hal yang, loh kok begini gitu. Tapi akhirnya dia memilih bertahan. Kebayang nggak? Ternyata memang itu ada dampak psikis pada akhirnya. Tapi dia bertahan sampai akhir suaminya meninggal. Akhirnya mereka dipisahkan oleh kematian, bukan perceraian. Saya hanya ingin mengatakan poinnya di sini, 12 tahun itu dibilang masih muda, iya. Dibilang tua, dibilang masih muda banget juga enggak. Mungkin masa-masa ABG lah ya dalam pernikahan. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kasusnya kayak teman kita tadi, 12 tahun kita sama-sama tertekan. Balik ke belakang. Sejak kapan itu terjadi? Inti masalahnya apa? Core-nya apa? Terus kita lihat komunikasinya gimana? Hubungan keluarga gimana? Dan yang paling utama, bagaimana hubungan kita berdua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang harus coba kita di tracking karena itu buah yang teman kita sampaikan itu hanya buah saja. Tertekan itu buah. Apa yang menjadikan demikian? Akarnya apa? Nah, kurang lebih begitu Ya, bagi teman yang tadi ya harus tracking. Harus cari tahu ya akar permasalahannya apa. Dan Betul. alasan belum berpisah berarti otomatis bisa dikatakan masih banyak hal-hal positif lainnya yang masing-masing terima ya. Kenapa belum berpisah? Ada dua sisi saya melihatnya. Pertama, dia sedang dalam peperangan yang begitu dahsyat. Kenapa? Karena salah satu misi utama bahkan terbesarnya jin sama setan memisahkan suami dengan istri. Kalau bercerai berarti kita membiarkan setan dan jin itu menang. Oke. Itu digambarkan dalam hadisnya itu sampai bangga itu kalau dia laporan ke iblis tuh udah menceraikan manusia tuh, coba. Gila gue habis nyerain itu suami istri gitu. Bangganya dapat reward. Nah, yang kedua, ketika dia bertahan, berarti dia sedang memilih menjadi dewasa dalam tanda kutip dengan satu alasan yang kuat. Anak misalkan. Kalau yang ibu tadi selain anak berpikir orang tua sama berpikir zaman ibu itu, ibu yang tadi saya cerita yang nenek-nenek itu ya, cerai itu aib. Nah, jadi dia menjaga harga diri, muruah, izah dia sama keluarga. Nah, sekarang kita tidak memilih berpisah. Nah, apa alasannya? Pasti banyak hal. Ya, saya salut. Kenapa? Karena setiap masalah pasti ada solusi. Oke. Nggak mungkin nggak ada. Tapi kan ada satu kalimat nih Mas Diar nih, yang saya temuin di komentar saya terkait kenapa nggak pisah aja Mbak, kan masalahnya banyak kan, Mbak berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Oke, baik. Berarti kita bahas perceraian.
Oke. Nah, Beda saya mau kasus dong bilang kita nih. modul, loh iya, makanya mau bilang modul selanjutnya kan gak enak. Iya ya. Oke, Taib. Gini aja simpelnya. Karena kebahagiaan, oke, konsep baik. Coba anak praktek antum aja langsung deh. Antum bisa Oke. coba angkat tangan begini, Gini. ke depan, tangan antum ke depan. Depan gini. Oke, gimana? Udah, turunin lagi. Udah cukup. Udah. Nah, sekarang antum maju lagi. Lanjut. Maju Oke. lagi. Oke, maaf. Bisa antum senyum? Yang manis? Sini. Cakep. Saya tanya, kalau tadi ya, antum senyum, antum gerakin tangan, itu kemauan antum, kemauan ana? Kemauan saya yang disuruh Mas Tian. Oke, kalau saya minta antum, tapi antum tidak izinkan, antum bakal senyum sama gerakin tangan nggak? Enggak. Ini ilmu hipnotis dasar. Antum sudah terhipnotis sebenarnya. Satu. Kedua, ternyata kebahagiaan dan kesedihan itu kita yang menentukan. Kita yang punya hak mutlak untuk menentukan bahagia dengan kita sedih, kita kesel, kita marah, kita yang menentukan. Mutlak. Ya sekarang buktinya kalau anak minta coba, antum senyum, antum mau mingkem gimana aja, anak mau kelitikin, kalau antum nggak senyum, nggak dong, nggak mau kan? Ya, Anak betul, mau betul. minta jungkir balik gimana aja, nggak. Kita sering lupa. Kenapa? Karena kita mengkaitkan rasa bahagia itu pada sesuatu yang nggak absolut, padahal kita punya hak mutlak. Ya nggak? Oke. Makanya kalau tadi dibahas masalah, kan kita berhak bahagia. Betul, kita berhak bahagia. Pertanyaannya, tanya lagi, siapa yang menentukan kebahagiaan? Kita atau orang lain? Iya, iya, iya. Tapi kan, ya mau pakai tapi kan, tetap aja kan kita yang menentukan, ya nggak? Hmm. Itu satu. Nah, yang kedua, makanya ini subjektif nih. Bahagianya antum, standarisasinya sama anak beda dong. Ya nggak? Pasti. Ya, Pasti. betul. Ya, karena subjektif tadi, maka kita tidak bisa menstandarkan kepada orang lain. Nah, masalah perceraian, model rumah tangga itu banyak. Perceraian diakui dalam syariat, iya. Pada konteks tertentu. Contoh, ya karena dia memang diakui oleh syariat, maka perceraian itu dianggap ada dan diakui gitu. Cuman kita lihat modelnya begini. Tahu Firaun kan? Tahu. Siti Aisyah, Asia. istri, Asia. iya, istrinya. Ya. Begitu Firaun, begitu dahsyatnya kemungkarannya, kefasadannya, bukan saja berbuat kerusakan, tapi Tuhan dia tentang. Apakah lantas Betul. cerai itu istrinya? Enggak kan? Enggak. Lebih memilih mati untuk dibunuh Firaun. Karena dia sedang meyakini dirinya sedang berjuang mendakwahi suaminya. Satu. Nabi Nuh alaihissalam. Oke. Nabi Nuh itu ngajak orang karena mau menyelamatkan, akan datang banjir bandang kan? Siapa yang menolak diantaranya? Istri dan anaknya kan? Apa kemudian langsung Nabi Nuh, durhaka kamu, istri kurang ajar, anak kurang ajar, saya cerai kamu, saya talak 3 kali 3. Saking marahnya gitu misalkan. Enggak kan? Justru Nabi Nuh tuh ngajak gitu, ayo cepat. Sampai akhir terpisahkan oleh kematian. Coba. Satu lagi, Nabi Lut. Nabi Lut yang Sodom. Bukan Sodom ya. Istrinya pun durhaka dengan Nabi Lut. Tapi kan tidak lantas diceraikan. Nah, artinya tinggal kita memilih. Mau berbiris cerai, ya itu memang diakui dan diatur oleh syariat. Makanya saya membahasakan exit door ya. Emergency exit door nih. Pokoknya udah bener-bener lah. Kenapa? Ketika hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan, silahkan. Kita terseret akidahnya rusak, kita terseret kesirikan, kita udah nggak bisa lagi negakin hukum-hukum Allah, pokoknya udah rusak lah. Silahkan. Tapi kalau memang misalkan masih bisa, apalagi kita punya semangat juang, nah coba bertahan. Pilihan di mana? Ada di masing-masing kita, di antum, di teman-teman yang lain, dan di saya. Oke. Kurang lebih begitu. Terakhir nih Mas Tian nih. Apa yang ngebuat mereka bisa bertahan sebegitu kuat dengan pasangan yang mungkin susah untuk diatur, dan mungkin pasangan yang tidak membuatnya dirinya senang? Oke. Kalau yang paling simpel lah, yang paling manusiawi ya,
Kalau punya anak, ingat ke anak. Karena dampak perceraian itu langsung ke anak. Biasanya teman-teman yang cerai, yang pisah, itu udah lupa sama anak. Jadi karena udah terlalu nafsu sama ego kan. Oke. Iya, ya. Yang kedua, ya pertimbangkan saja izah muru'ah gitu. Karena di enggak juga, mohon maaf nih ya, kita pernah punya ada beberapa ngobrol bersama single parent, baik dia single parent karena berpisah ataupun karena kematian, mereka mengalami masa-masa yang lebih sulit ketika single parent ya, ketimbang mereka masih bersama suaminya, sekalipun suaminya bermasalah. Kenapa? Fitnahnya itu luar biasa. Nah, kecuali udah siap mental nih. Nah, kalau udah siap tentang segala satunya ya silakan aja. Ya alhamdulillah sih yang kita wawancari akhirnya ada yang hijrah karena itu. Alasan ketiga yang bisa jadi ini adalah alasan yang paling utama sebenarnya, ya tadi agama. Ya kalau memang kita berniat ada nilai plus dari agama sebagai unsur dakwah, sebagai keimanan, kita yakin kalau itulah. Kalau kita memaknai nikah itu cuma sekedar biologis dan kenikmatannya, selesai. Tapi kalau kita memaknai pernikahan itu ada nilai ibadahnya, value yang tersendiri, maka goal kita itu bukan ke pasangan, goal kita itu Allah. Itu yang membedakan antara pernikahan dengan bertauhid dengan pernikahan tanpa tauhid. Kira-kira apa sih Mas So. Tiar ininya hadiah yang mungkin Allah akan janjikan pada kita yang mungkin masih bertahan? Kalau memang misalkan karena suaminya rusak ya, artinya zolim dan tapi dia tetap tidak bermasalah akidah dan yang lain-lainnya ya. Kalau kita bertahan, satu kesabarannya saja udah dihitung luar biasa. Oke. Ingat orang yang sabar itu kan sudah dijanjikan innallaha ma'asobirin ya, bersama Allah. Sungguhnya Allah bersama orang, Allah yang membersamai, bukan siapa-siapa, bukan gitu. Jelas tuh. Betul. Yang kedua, bayangkan setiap perbuatan zolim dari suami, ketika kita sabar, kalau benar-benar jelas dia zolim, bisa jadi nih dengan izin Allah Ta'ala sangat mungkin, maka nanti kebaikan suami pindah ke istri Oh iya. Loh, itu kan berlaku dengan konsep kezoliman tadi. Kalau misalkan udah habis nih kebaikan suaminya, ya keburukan istri pindah ke dia. Jadi dia suami yang bangkrut, udah bangkrut pahala, bangkrut harta lagi. Nauzubillah misalnya kan. Ya, coba. Betul. Wah, subhanallah. Dan dia tetap meninggal dalam keadaan status seorang istri kan, yang bersabar. Wah, kebayang tuh bagaimana nanti Allah akan memberi ganjaran itu. Yang ketiga, jihad Loh kok jihad? Ini kan emang, kan jihad itu asal katanya jahada yujahidu, bersungguh-sungguh, berjahada. Setiap ada konteks yang punya ada bersungguh-sungguh, dia jihad. Makanya orang yang melahirkan masuk jihad, syahid, sungguh-sungguh. Di sini jihadnya secara maknawi ya. Karena kenapa? Dia bersungguh-sungguh, dia perang lawan iblis, lawan setan, lawan amarahnya, lawan syahwatnya, lawan suaminya. Dalam tanda kutip ya, bukan lawan berantem maksud saya. Tapi lawan nih, dia berdakwah kalau suaminya salah. Tapi sebelum itu semua, coba kita cari tahu dulu, jangan-jangan permasalahan rumah tangga tadi yang dibilang udah kredit banget, udah sak banget, cuman satu masalahnya, komunikasi. Banyakan gitu kan tuh. Rugi dong. Iya rugi nggak? Betul. Coba. Padahal cuman komunikasi doang. Komunikasi dibenerin sedikit, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Oke. Makasih banyak nih Mas Tiar nih. Sesuai janjiannya Mas Tiar, kita sebentar aja. Oh ya, sedikit info buat teman-teman semua. Aneh lagi ngebuat satu platform webinar recorded gitu bareng sama para pembicara ahli, salah satunya adalah Mas Tiar, dan pembicara-pembicara yang lainnya, ada Ustazah juga, supaya kita bisa bahas tuntas permasalahan-permasalahan rumah tangga, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Itu detail banget di situ, kita bahas semuanya satu persatu. Ada yang mulai dari yang video, sama ada yang mulai dari tulisan e-book, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau dapetin itu semua,
bisa klik link di bio Ane. Nanti teman-teman bisa langsung join bersama kita semua. Bisa langsung nonton video-videonya semuanya. Dan hanya sekali bayar, habis itu nanti lifetime, sudah akses lifetime, dan videonya update terus. Gitu. Oke, makasih Sobat Dewasa yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa menggapai sakinah bersama. Dan untuk para suami, semoga kita bisa menjadi suami yang lebih bijaksana. Bijaksana. Jangan barakallahu fiik. Syukran. Oke, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tiar. Sama-sama.